Hai guys, semoga kabar baik selalu ya. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton channel Febriani Bang Heli di episode Resound Film dan masih ditemani oleh saya, Miss Baby. Untuk yang baru bergabung, Miss Baby ucapkan welcome dan jangan lupa untuk klik subscribe ya biar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata di balik sebuah film. Masih edisi requestan kalian guys, film tentang psikopat sudah, dan sekarang yaitu review tentang film horor yang nyata. Kali ini menarik film horornya karena merupakan adaptasi dari serial game video horor survival Konami, Silent Hill. Ada yang tahu game ini? Boleh komen guys. Tidak hanya itu, lokasi dari film Silent Hill ini terinspirasi dari sebuah kota yang benar-benar ada, kota Centralia di Pennsylvania, Amerika Serikat yang sudah hampir berpuluh-puluh tahun lamanya diabaikan. Sudah menjadi kota hantu nih guys. Bagaimana kisahnya? Berikut fakta menarik dari film horor berjudul Silent Hill. Check it out. Silent Hill adalah film horor asal Prancis Kanada yang rilis tahun 2006 dan disutradarai oleh Christopher Gans. Film Silent Hill merupakan adaptasi dari seri permainan video dengan nama yang sama yang diterbitkan oleh Konami yaitu Silent Hill. Para pemeran di film Silent Hill adalah Rada, Sean, Laurie, Deborah, Kim, Tanya, Alice, dan Jodel. Karena ingin mengambil alur dalam video game Silent Hill ke dalam sebuah film, tentu Christopher perlu izin atau mendapat hak film Silent Hill. Kabarnya untuk mendapatkan hak film Silent Hill ini butuh waktu 5 tahun guys. Christopher mengirim wawancara video ke pihak Konami menjelaskan rencananya untuk mengadaptasi game tersebut dan betapa pentingnya permainan itu baginya. Dan pihak Konami memberikan hak film ke Christopher sehingga pada tahun 2004, Christopher dan Roger Avery mulai mengerjakan naskah. Roger Avery menggunakan Centralia, Pennsylvania sebagai inspirasi untuk kota di film Silent Hill. Sebagian besar monster yang ditemui dimainkan oleh penari profesional, sementara minoritas diciptakan dengan CGI. CGI merupakan pencitraan 3D digital yang dapat memberikan efek lebih nyata pada sebuah adegan film. Selain itu, teknologi ini mudah dikontrol dan mampu menghasilkan konten tanpa menggunakan aktor. Film ini menceritakan saat Sharon Da Silva yang berusia 9 tahun, putri angkat Rose dan Christopher Da Silva, terus mengalami berjalan dalam kondisi tidur di mana dia berteriak Silent Hill. Rose memutuskan untuk membawa Sharon ke Silent Hill, sebuah kota kecil di Virginia Barat yang sunyi sejak api batubara mulai menyala dan masih menyala di bawah tanah selama 30 tahun terakhir. Saat Sharon menghilang setelah kecelakaan mobil, Rose mulai mencari putrinya. Ditemani petugas Sybil Bennett, Rose harus menghadapi misteri yang mengerikan. Pada tahun 2012, Silent Hill yang kedua telah dirilis dengan judul Silent Hill Revelation. Pada tanggal 19 Oktober 2022, diumumkan reboot atau dibuat ulang film Silent Hill, namun masih tahap dikembangkan oleh Christopher Gans yang dikenal sebagai Return to Silent Hill. Untuk bagian kutukan dari Silent Hill hanyalah fiksi. Kisah tentang sebuah kota yang dirusak oleh kebakaran industri pertambangannya sendiri adalah nyata guys. Kurang lengkap jika kita tidak mengenal sejarah dari sebuah kota hantu ini. Centralia didirikan sebagai wilayah pada tahun 1866 oleh Alexander Rae, seorang insinyur pertambangan. Pekerjaan utamanya adalah industri batubara antrasit. Alexander kemudian memindahkan keluarganya dan mulai merencanakan sebuah desa, membuat jalan dan lahan untuk pembangunan. Awalnya Alexander menamai kota itu Centreville, tetapi pada tahun 1865 nama kotanya diubah menjadi Centralia karena kantor pos Amerika Serikat sudah memiliki nama Centreville di Schuylkill Country. Kota ini berkembang pesat sehingga pada tahun 1890 menurut jumlah catatan sensus federal, kota Centralia mencapai populasi maksimum 2.761. Kota ini memiliki 7 gereja, 5 hotel, 27 bar, 2 teater, bank, kantor pos, dan 14 toko umum dan grosir. Tapi kota ini punya satu masalah besar yaitu sampah.
We know lah ya, di mana ada sampah bertumpuk, tentu akan bermunculan tikus dan juga menimbulkan pencemaran udara karena bau tak sedap dari tumpukan sampah tersebut. Tentu merusak keindahan kota Centralia. Pada tahun 1962, lembaga pemerintahan Centralia mempekerjakan 5 anggota perusahaan pemadam kebakaran sukarela untuk membersihkan tempat pembuangan sampah kota, dan ya, cara paling praktis adalah dengan membakar sampah. Dan disinilah pemicu penyebab kebakaran Centralia hingga muncul julukan neraka dunia selain masuk dalam daftar kota hantu ya guys. Pembakaran dilakukan di semua area TPA, tempat pembuangan akhir. Tak sadar ada tempat sampah yang berada dekat dengan lubang bekas tambang. Kobaran api kemudian merembet ke bawah tanah melalui lubang tersebut dan semakin sulit dikendalikan setelah mencapai tambang batubara bawah tanah yang diyakini telah ditutup rapat. Api akhirnya mencapai pusat batubara, menyebarkan api lebih jauh ke bawah tanah. Kebakaran tambang membuat sejumlah kerusakan jalan. Jalanan aspal terbelah dan mengeluarkan gas beracun. Pemerintah negara dan pihak berwenang telah mengambil beberapa langkah untuk memadamkan api di Centralia, Pennsylvania. Yang pertama, pada tahun 1984, pemerintah negara bagian Pennsylvania memulai upaya pengungsian warga Centralia. Banyak rumah di kota tersebut dibeli oleh pemerintah dan penduduk dipindahkan ke tempat lain untuk keselamatan mereka. Akibat semakin meningkatnya suhu dan tanah yang tidak stabil, rumah dan bisnis lokal secara bertahap ditutup. Warga terus meninggalkan Centralia karena mereka tidak punya pilihan, yaitu penutupan pemerintah atau kematian. Pengungsian ini dilakukan karena bahaya asap beracun dan resiko kebakaran yang terus berlanjut. Namun ada beberapa orang yang masih stay di kota ini dan diketahui hanya 4 orang yang tersisa. Yang kedua, pemerintah negara dan pihak berwenang menutup dan menghancurkan infrastruktur utama di Centralia seperti jalan-jalan dan tangki penyimpanan bahan bakar. Langkah ini diambil untuk meminimalkan resiko kebakaran dan melindungi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Yang ketiga, beberapa lubang penyiraman dibor di sekitar daerah yang terkena api batubara bawah tanah. Air disemprotkan ke dalam lubang-lubang ini untuk mencoba memadamkan api dan mendinginkan area yang terkena dampak. Pemerintah juga menutup permukaan dengan tanah liat. Namun, upaya ini terbukti tidak berhasil secara keseluruhan dalam memadamkan api yang ada di bawah tanah. Api akan terus menyala lebih dari 50 tahun dan sekarang dianggap tidak dapat dipadamkan. Yang keempat, pihak berwenang secara teratur melakukan pemantauan dan pemadaman kebakaran di Centralia. Mereka berusaha untuk mengendalikan api yang mungkin muncul di permukaan dan mencegah penyebarannya ke wilayah yang lebih luas. Penting untuk dicatat bahwa sumber daya dan upaya untuk memadamkan api di Centralia terbatas karena kompleksitas masalah ini dan sifat yang tidak mudah berubah atau terus ada dalam jangka waktu yang lama dari kebakaran batubara bawah tanah. Seiring berjalannya waktu, perhatian terhadap Centralia telah berkurang dan sumber daya yang dialokasikan untuk penanggulangan masalah ini telah menurun. Di tengah tragedi ini, beberapa orang menjuluki Centralia sebagai kota terpanas di Pennsylvania. Sebagian besar Centralia hilang, hanya tersisa beberapa bangunan dan api di bawahnya. Berbagai bangunan yang didirikan di Centralia saat ini sudah hancur, baik karena terkikis secara alami maupun dirusak oleh tangan manusia. Secara kasat mata, wilayah kota ini terdiri dari lapangan dan jalanan yang beraspal. Satu dari sedikit bangunan yang tersisa adalah Gereja Katolik Ukraina. Gereja ini dibangun pada tahun 1911. Jemaat telah aktif dan mereka bangga dengan kemampuannya bertahan di tengah tragedi. Meski tak layak huni, kota ini rajin dikunjungi turis, menyusuri jalanan sepi meski mereka tahu itu berbahaya dan dilarang. Dan juga yang menarik dari bagian Centralia ini adalah Graffiti Highway. Graffiti Highway adalah sebutan untuk jalan raya terbengkalai yang terletak di Centralia, Pennsylvania. Jalan ini sebelumnya dikenal sebagai Route 61 yang menghubungkan berbagai kota dan wilayah di sekitar Centralia. Namun karena kebakaran batu bara bawah tanah yang terus berlanjut di Centralia sejak tahun 1962, jalan ini ditutup dan ditinggalkan. Seiring berjalannya waktu, jalan raya tersebut menjadi tempat untuk seni grafiti yang luas dan berwarna-warni. Banyak seniman grafiti lokal maupun pengunjung dari tempat lain datang ke Graffiti Highway untuk mengekspresikan kreativitas mereka dengan melukis dinding dan permukaan jalan yang rusak dan tidak digunakan.
Grafiti yang ada meliputi berbagai jenis gambar, tulisan, dan karya seni yang unik. Grafiti highway di Centralia telah menjadi daya tarik wisata yang menarik minat para pengunjung, khususnya para pecinta seni dan fotografi. Meskipun grafiti highway tidak secara resmi diizinkan atau dikelola sebagai tempat wisata, popularitasnya terus berkembang seiring berjalannya waktu. Namun perlu diingat bahwa lokasi ini tetap merupakan properti swasta dan vandalisme atau tindakan ilegal lainnya tidak dianjurkan atau diizinkan. Soundtrack film ini dikomposisikan oleh Akira Yamaoka yang juga menciptakan musik untuk seri permainan video Silent Hill. Musiknya memberikan atmosfer yang mencekam dan memperkuat suasana horor dalam film. Kalian bisa mendengar lagu dan musik di YouTube Akira dan linknya ada di deskripsi di bawah. Film Silent Hill tahun 2006 sebagian besar berlokasi di kota Centralia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Pemandangan kabut tebal dan jalanan yang terbakar di Centralia menjadi inspirasi untuk menciptakan atmosfer kota Silent Hill dalam film. Bagi para pencinta game dan juga film horor, ini bisa jadi referensi buat kalian tonton sih. Secara pribadi, setelah menonton film ini merasa kurang greget sih seramnya. Tapi bagus tidaknya kalian nonton sendiri. Gamenya juga belum pernah dimainkan. Ada yang pernah main game Silent Hill? Boleh komen guys. Tapi yang menarik perhatian Miss Baby adalah kota yang jadi inspirasi dalam film horor Silent Hill ini. Ya, Centralia adalah tempat yang unik dan menarik. Ini adalah pengingat akan bahaya penambangan batu bara dan merupakan bukti ketahanan jiwa manusia. Kota ini mungkin kota hantu sekarang, tetapi ceritanya akan terus diceritakan selama bertahun-tahun yang akan datang. Sekian review soundtrack film horor Silent Hill kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Dukungan kalian berupa like, komentar berupa saran dan kritik yang membangun, juga share video ini ke orang-orang terdekat kalian di sosmed, sangat berharga guna membangun channel ini. Klik subscribe lalu klik lonceng di sampingnya buat kalian yang baru bergabung di channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan rekomendasi film berdasarkan kisah nyata lainnya dengan soundtrack-soundtracknya yang tak kalah keren versi Miss Baby. Nantikan video Miss Baby tiap hari Rabu ya. See you in the next video.